selanjutnya fotonya Juju. Foto Juju. Oke, silakan Ferdi dulu deh. Yes. Silakan Fer. Oke. Jujur suka banget ekspresinya, benar-benar kayak ini ambil tema Squid Game atau The Purge. Harley Quinn. Oh, oke sih. Cocok banget sih. Jujur suka dari bodinya on point. Kakinya juga on point. Cuman menurut aku kaki kanan mungkin agak dimajuin ke depan sedikit aja buat ngelihat kakinya doang, sedikit aja. Udah lebihnya sih perfect sih. Iya. Oke, kalau dari aku, kenapa ekspresinya harus melet? Maksudnya ini kan ada dua foto nih. Yang satu mungkin bisa dibuat ekspresi melet, yang satu dengan ekspresi yang lain gitu. Kenapa ekspresinya sama gitu? Ada sih Kak ekspresi yang lain, cuman lebih prefer semuanya lebih ini. Soalnya kan lihat-lihat searching Harley Quinn itu gayanya gaya bad girl semua kayak gitu. Gayanya nyentrik ya Kak. Iya, nyentrik maksudnya aku tahu nyentrik. Kenapa harus melet gitu loh? Maksudnya oke, phase 1 boleh melet, phase kedua harusnya kan ada phase lainnya gitu loh. Itu sih kalau dari aku sayang di situ gitu. Jadi ada juga phase-nya melet, yang satu enggak gitu. Jadi kita bisa ada perbandingannya gitu loh. Kalau untuk keseluruhan, jujur aku suka banget, on point banget, sepatu dengan outfit kamu match banget. Jadi kamu menjawab dari tantanganku dari minggu yang kemarin untuk outfitnya beda. Dan ini aku seneng. Jadi kamu nggak kelihatan gombor-gombor ya. Kalau kemarin kan agak gombor gitu kan. Itu sih. Oke, El gimana El? Okay, the first thing that I want to see is your legs. Kakimu di sini panjang. Aku tahu kalau Juju ini adalah orang yang nggak terlalu tinggi ya Ju ya. Berapa tingginya Ju? 165 Kak. Pendek ya. Itu sama kayak aku. Itu tergolong short ya, tapi it's okay lah. Tapi di sini kakinya jadi panjang, proporsi kakinya itu oke lah menurutku di sini. Karena dia pas dengan outfitnya, ya dia celananya itu nggak di atas paha sekalian gitu, maksudnya di atas sekalian gitu. Kalau dia gombor kayak kemarin, dia malah kelihatan lebih pendek gitu. Jadi kamu terus kalau pakai outfit juga mungkin bisa nyari outfit seperti ini, yang sekiranya nggak mau memperlihatkan kalau kamu pendek gitu. Oke, masih kelihatan pendek. Oke, gimana El? Oke, for your face, aku nggak terlalu masalah dengan pose dua-duanya melet, because in the first photo and the second photo is the different pose, even though in the same expression like that. Karena ini adalah tema-tema menurutku ya, kalau dari segi tema ini adalah bad doll yang menyimpan banyak sekali rahasia kejahatan di dalam mukanya yang imut itu. Jadi menurut aku di sini pose melet di sini adalah pose yang benar-benar jahat, tapi seakan-akan dia itu berkamuflase menjadi seorang boneka. Menurutku sih seperti itu. Warna rambut yang cocok dengan background, terus juga sepatunya yang oke, makeupnya yang nggak over and on point di face itu, terus enak dilihat sih. Menurut aku ini foto yang nggak perfect tapi bagus banget menurutku ya. Jujur keren deh. Congratulations. Dari Herman Fo.
Coba. Ya buat aku Juju is always be the one of the best about passion, karena aku juga pernah satu tim sama Juju, and I absolutely aku feeling grateful sih waktu satu tim sama dia, karena menurut aku sebagai leader juga Juju itu luar biasa. Dan dari episode pertama sampai episode hari ini, jujur untuk passion, I like Juju style so much. And ya, aku setuju sama komentar juri, ini best photo sih so far. Oh my god, so insecure for his photo. You don't know about your judge even. Oke. Gilbert bisa bicara sedikit nggak sih tentang Juju? Bisa Kak, bisa. Coba Bang. Menurutku Juju itu mengingatkanku dengan Kak Jacqueline di cycle 1 sih. Iya, benar-benar. Semoga nasibnya sama ya. Yang selalu ngasih 100% ketika setiap ada challenge, ada foto, apa gitu, dia selalu ngasih 100%, selalu ngasih yang terbaik. Kayak selalu all out gitu. Mau nanya dong ke Bang Gilbert, tapi kenapa kemarin di beberapa episode sebelumnya hanya Fares yang menjadi saingan terberat? Mungkin ketika episode 1 Juju belum terlalu terlihat taringnya kali ya. Kalau Fares kan kayak udah pernah gitu kan satu kompetisi di cycle pertama, jadi kayak udah tahu aja nih limitnya Fares seperti apa. Kalau Juju dia baru terlihat ketika mulai episode 2, 3 kayak langsung keluar gitu kan. Wow, ternyata lebih dari Fares nih. Jiwa kompetisinya lebih tinggi dari Fares ternyata. Oke. Baiklah. Oke. Ada komen? Ferdi belum, Ferdi udah belum sih? Belum. Udah aku Kak. Ada ya, Fer? Oh iya. Sorry. Oh iya, tanya aja lah dulu Juju, kesulitannya di mana sih di foto ini? Kesulitannya sih dari ekspresi ya, karena kita tahu sendiri kalau Harley Quinn itu bad girl, jadi kayak susah banget mau bad girl tapi tetap bagus kelihatannya, jadi itu aja. Ya, untung ini nggak kayak TV ya, Wak. Kalau aku tambahan ya, maksudnya di sini kalau bisa, maksudnya ini kembali ke aku yang tadi ya. Yang satu kan melet, yang satu dibuat manis saja. Jadi itu ada ceritanya gitu loh. Kalau dari aku, jadi kamu tuh sholat cantik-cantik menghanyutkan gitu loh. Seperti itu kalau dari aku. Jadi ada dua face yang berbeda. Jadi kalau aku sendiri nilai, oh dari cantik tuh face-nya seperti ini, terus dia jadi bad girl-nya seperti ini gitu. Ya Kak, makasih Kak. Oke. Tapi kalau untuk masuk TV ini kayaknya nggak bisa ya Bang ya. Kalau seandainya si Juju ala-ala Indonesia's Next Top Model nggak akan bisa ya kayaknya dengan lambang ini jari tengah itu. Ya itu jangan diulangi lagi sih. Ada lambang yang lebih. Menurutku itu nggak masalah sih, karena ini kan di America's Next Top Model tidak biasa seperti ini. Apalagi kan kita mungkin karena Indonesia aja. Kalau untuk non TV oke lah. Iya, maksudnya dalam arti di sini kan ada kesannya kita ngehina gitu. Kalau dari aku pribadi ya, jadi ada yang lebih serem atau garang tuh ekspresinya lain gitu. Ferdi? Dengan aku ya, jari tengah seperti itu, menurutmu masalah nggak sih? Menurutku sih nggak ya, asal non di TV Indonesia. menurutku tergantung di mana tempatnya diletakkan foto tersebut dan tergantung di mana disiarkannya tentang foto tersebut juga. Menurutku mungkin kalau misalnya dibuat rock gini aja gimana? Kan jadi lebih apa ya? Garangnya lebih ke situ sih, lebih ke sini aja daripada gini gitu. Karena kalau gini tuh kesannya kita ngehina orang gitu. Tapi itu memang sosok dari si Queen-nya itu sih dalam cerita ini ya. Iya, bad girl.
Ya tergantung yang disayangin juga ya. Sedikit Iya. psycho. Oke. Oke, lanjut ke peserta selanjutnya mungkin. Siapa ya? Agus. Gilbert aja deh selagi dia dari sini. Oke. Oke, Gilbert. Oke, Gilbert. Salam. Oke, aku mau nanya dulu sama yang buat tema sih. Menurut Cucu ini sesuai tema nggak sih? Menurut kamu ya? Karena kamu yang buat tema sama grup kamu. Enggak sama sekali, Kak. Oke, nggak sama sekali. Oke, El gimana sih menurutmu? Kalau menurutku ya, untuk masalah sesuai tema atau tidak, I think because it's the modern Halloween, everything like that we can wear for going to the party gitu kan. Jadi ini ya bilang masuk tema juga nggak tema Halloween banget, tapi karena ada modern Halloween-nya jadi ya bisa lah. Cuman untuk postnya juga kita bahas postnya aja, yang di bawahnya itu sebelah sini. No matter this is Halloween or not, tangan yang sebelah sini yang itu nggak on point, jadi itu yang nge-distract semuanya. Itu menurutku. Oke, Ferdi, menurut kamu gimana, Fer? Menurut aku ya kayak good picture, fotonya bagus, cuman bukan Halloween. Itu aja sih. Oke. Kalau dari aku kayaknya si Gilbert megang suka kayak dia pas Iya. iya masa kayak model gitu. Tapi mungkin belum sesuai tema gitu aja sih. Nggak ada yang bisa dikomen. Mungkin ini juga Gilbert ngambil foto ini juga tujuannya bukan untuk Halloween itu juga gitu. Tapi it's okay, nggak masalah. Semoga masih bisa selamat atau bisa lanjut ya. Oke, untuk Herman, bagaimana kamu melihat foto ini? Sorry to say, I don't get the Halloween. Maksudnya aku nggak dapat suasana Halloween-nya. Terus fotonya juga menurut aku keramaian yang di atas, karena dari fashionnya juga di baju udah warna-warni, terus ditambahin sepatunya juga sama latarnya, jadinya terlalu rame sih kalau menurut aku. But posenya kalau untuk Gilbert ini juga salah satu kontestan yang dari awal episode itu untuk pose nggak bisa diraguin sih kalau menurut aku. Posenya pose modal juga. Iya. Oke, Gilbert, bagaimana? Apa sih kesulitannya ngambil foto tema ini gitu? Lebih ke sulit mikir Halloween-nya gitu ya kan, Kak. Aku lebih ke mikir apa, mau ngapain, nggak punya kostum kan, karena aku mikirnya kalau Halloween itu kan kalau untuk photoshoot kayak mikirnya ke kostum kan. Tapi kalau misalnya kalau kita mau pergi ke klub itu whatever sebenarnya, apa yang mau aku pakai itu terserah diriku ya kan. Tapi kalau untuk photoshoot kayaknya memang harus prepare photoshoot Halloween itu ya harus pakai kostum. Jadi aku mikir, aduh nggak ada kostum, makanya aku kayak yang nggak tahu mau foto apa. Oke. Gitu. Nah ini juga kesalahan dari si Gilbert juga. Jadi Gilbert kan juga harusnya juga bertanya kepada kita sebagai juri. Anggaplah saja kita sebagai mentor kamu gitu loh. Dan kita pun juga nggak nanggung-nanggung kalau kita mau ngasih saran mungkin apa yang perlu kamu pakai gitu. Karena kembali lagi Cucu juga sudah menjelaskan kemarin, untuk Halloween semua tidak harus berhubungan dengan hantu, nggak berhubungan dengan sesuatu yang serem gitu. Bisa aja dengan nggak kostum nggak mahal-mahal atau kostum nggak sulit. Contoh kamu pakai
kemeja gitu, kemeja putih, terus muka kamu dibuat agak pucat, dibuat seperti vampir gitu. Nah itu kayak kamu pernah nonton Breaking Dawn? Nah contoh seperti itu kan juga bisa masuk ke tema kan, bener gak Juju? Ya Kak. Nah itu kan juga bisa gitu loh. Cuman kemarin kamu nanya ke saya itu situasinya udah telat. Itu Iya benar ya benar. Ya jadi itu juga aku udah ngasih saran, cuman belum kamu lakukan. Kalau cuman kemeja aja kan menurut aku nggak sulit sih. Cuman mungkin di make up kamu yang perlu kamu buat gitu. Tapi ya oke, semoga kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi Kak mau tahu nggak sih cerita lucunya dari foto itu? Iya, gimana? Jadi kebetulan waktu Halloween itu kan aku kayak pergi ke club party gitu kan. Aku memang benar-benar pakai baju itu sama celana itu. Pede kali ya. Terus? Benar-benar di Halloween party. Kalau KL orang Medan kan? Iya, tapi Cooper, no lab. Enggak, waktu itu kan di di Retro kan ada dinner candy tuh kan, di Halloween party ada dinner candy. Aku pakai itu, baju itu, celana itu, sepatu itu. Hebat sih PD-nya. Pede ya. Kamu nggak dikira habis kecelakaan gitu kan? Karena waktu Kak Aris ngambil foto aku langsung terkejut. Wah, kayaknya bener-bener aku pakai ini waktu Halloween. Kok Kak Aris bisa tahu gitu. Oke, ada mungkin bisa ke peserta selanjutnya atau gimana? El, ada yang mau ditambahkan? Selanjutnya kita ke peserta selanjutnya. Wanda deh. Oke, Wanda. Oke, Wanda. Saya. Mungkin gimana? Kalau konsepnya ini yang membuat foto ini terlihat lebih dari yang biasanya adalah konsepnya benar-benar kekinian gitu kan, up to date. Tapi kalau kita kembali ke basic dari penilaian ini adalah as model, I think it's really standard for photo. Even like ini kayak orang yang cuman seru-seruan untuk masukkan ke feed Instagram. Jujur li aku nggak ngasih nilai ini jelek banget, nggak, standar untukku karena ketolong oleh konsepnya aja. Menurutku dia bisa mikirin, oh konsep apa nih yang paling up to date, oke, konsep ini, ya udah aku pakai konsep ini. Mungkin dia di Jakarta itu ada yang kayak gini-gini ya, memang ya lagi hype ya, jadi ya kepikiran tuh datang ke mall itu untuk foto kayak gini. Oke sih menurutku pemikirannya. Silakan yang lain. Oke, kalau dari aku mungkin Wanda di sini terlalu happy ya untuk ngambil pose ini gitu. Kita anggap aja kalau si Wanda itu memang benar-benar berada di peserta Squid Game. Orang mau ditembak, apakah ada yang tersenyum? Pasti tidak ada. Dia pasti akan ada ngambil posisi itu ketakutan karena dia dalam posisi terjepit. Kalau dia bergerak dikit dia bakal mati, ya kan, bener nggak? Jadi kita juga harus melihat dari posisi itu, kita berada di tempat di mana gitu. Kalau di sini tidak serem tapi malah lucu, karena orang mau ditembak tapi dia senyum. Apakah dia terlalu banyak dosa, akhirnya dia ditembak mati gitu kan? Kita juga nggak tahu kan gitu. Cuma menurut aku nggak pas di situ. Aku nggak menyalahkan dia pakai konsep ini. Oke, dia mungkin kekinian, cuman posisinya orang mau ditembak kok senyum gitu kan, aneh gitu. Gitu dari aku ya. Oke, Ferdi, bagaimana Ferdi menurut kamu? Aku acungin jempol dulu untuk konsepnya bagus, bener kata El, up to date banget. Apalagi dengan kesuksesan filmnya yang benar-benar sangat luar biasa. Cuman bener kata Kak Aris, ekspresi dan konsep yang
hadirkan itu nggak matching. Kita lihat di belakang siap nembak, di depan kenapa pada senyum? Artinya apakah ekspresinya kasih ketakutan kah? Atau ekspresinya kasih dingin kah? Itu lebih apa sih? Lebih matching, lebih ngeblend buat temanya. Terus untuk foto yang di bawah, kalau bisa dibilang fotonya agak lumayan kaku. Yang pertama, di tangan kirinya kelihatan banget dia nggak tahu mau buat atau letakin di mana. Digenggam, nggak terlalu digenggam, mau dimasuk kantong juga nggak masuk di kantong. Jadi kayak yang aku gitu, kayak yang awkward gitu. Ibaratnya kalau memang mau posenya seperti ini, mungkin tangan yang kiri yang dia ini bisa dimasukin ke kantong. Dan agak menyarong sedikit ke depan. Ini kebukaannya terlalu lebar. Terus juga di sini kalau di zoom matanya merem. Iya. Udah sih, itu doang sih. Tapi untuk temanya bagus. Sangat luar biasa. Terpikirkan gitu. Oke, Cucu, kamu sebagai pembuat tema, bagaimana menurut kamu? Kalau menurut aku, kenapa nggak sekalian Wanda ini tukaran baju aja, dia menjadi penjaganya gitu, kelihatan lebih serem. Kalau emang bisa. Tapi nanti di komen wajahnya nggak kelihatan, kan ya anak juga ya. Topengnya kan dipegang, terus pistolnya kayak gimana sih? Pokoknya biar ini, karena kalau dia pakai yang baju yang pemainnya itu kita jatuhnya kalau kulitnya kayak kasihan, bukan kayak takut gitu. Ya, bener. Mungkin bisa aja dibuat yang di bawah itu untuk foto close up-nya, topengnya ditaruh sebelah muka si Wanda gitu ya. Jadi kelihatan kayak pas dibuka gitu kan. Ya, itu maksudnya. Oke. Kalau yang menurut aku ya, foto yang di bawah ini seolah-olah nggak ketakutan, tapi kayak friendly sama si penembak gitu. Fotonya yang ya di bawah itu friendly gitu. Oke, Gilbert, menurut kamu gimana, Gilbert? Wanda ini kan Kak, kalau aku nengok Wanda dari episode-episode sebelumnya, dia salah satu kontestan yang sebenarnya selalu tahu dan selalu masuk dengan tema. Tapi dia sayangnya selalu nggak pernah berhasil mengekspresikan dirinya dengan tema tersebut. Dia selalu paham tema apa yang mau dipakai apa, tapi ekspresinya, posturnya itu selalu nggak pernah all out gitu. Kayak padahal sebenarnya dia punya ini ya kan, badan yang bagus, kayak nggak gendut, mukanya bagus, tapi nggak kayak mana bilangnya ya, nggak bisa memanfaatkan keadaan. Dia nggak bisa memanfaatkan keadaan gitu. Benar. Oke, Herman deh, gimana Herman menurut kamu? Kalau aku cuman ini sih ke distract sama ekspresinya aja, yang kayak dibilang judges, yang foto yang di atas itu mungkin akan lebih bagus lagi kalau posisinya lebih ke kaget ya, karena kan mau ditembak gitu, daripada harus senyum gitu. Ya benar sih, kayak orang yang mau dibunuh tapi ya aku bahagia aku dibunuh gitu. Karena mungkin dia banyak utang kali ya yang diceritakan. Dia banyak utang, ditembak kan dia bebas dari utangnya gitu kan. Mungkin dia ambil konsepnya seperti itu, kan kita juga nggak tahu. Karena Wanda juga nggak ada di sini, jadi nggak bisa ditanyain apa tujuan dia posisi senyum seperti itu. Oke, ke peserta selanjutnya. Ella, ada yang tambahkan? Iya, jadi dari kesimpulannya memang benar apa kata yang lain, bahwa yang menyelamatkan foto ini hanyalah konsepnya saja sebenarnya. Kalau dari overall sih, gak ada sebenarnya yang wow banget di foto ini. Itu saja sih. Oke, kita ke peserta selanjutnya. Fotonya apa ya?
terakhir adalah Herman Po. Oke. Herman Po. Oke, ayo silakan mau komen dulu kan? Atau Ferdi dulu deh, Ferdi deh yang melihat pertama kali Ferdi ini gitu. Masih ke-mute. Fer masih ke-mute. Oh, oke, udah. Menurut aku kayak konsepnya dapat, ekspresi yang di atas dan bawahnya juga dapat. Jadi emang komposisi fotonya ini emang bagus gitu. Cuma menurutku apa ya? Yang di foto atas ini karpet, Thank you ya. kayaknya terlalu, menurut aku ya kayak terlalu banyak corak. Apalagi si kakaknya Kak Herman pakai baju hitam kan, dan di bawahnya terlalu banyak corak. Jadi agak kurang matching gitu. Apa sih? Terkadang beberapa orang bakalan fokus ke hal-hal yang keluar dari foto. Dan di sini corak karpetnya itu agak lumayan mengganggu karena lumayan ramai. Tapi untuk overall, untuk ekspresi, untuk outfit, untuk tema sangat bagus sekali, apalagi di bawah ya. Di bawah benar-benar menunjukkan ekspresi yang sosiopat sesungguhnya. Dengan mulut yang kebuka lebar, dengan tatapan mata yang dingin dan bengis, sama ada sentuhan dramatis di bagian kepalanya, itu benar-benar bagus, perfect. Oke. Sebelumnya Herman, kamu ada yang bantu nggak make up ini? Iya, kalau untuk make upnya dibantuin sama kakak sih, yang bagian mata yang hitaminnya. Terus selebihnya cuman aku make up sendiri sih, Mas. Kalau yang untuk mata aku minta bantuan kakak, soalnya kalau untuk mata sendiri kan itu harus tutup mata, nanti kan nggak tahu nanti gitu kurang rata atau gimana gitu. Ya, oke. Kepikiran konsep ini kamu sendiri atau dari orang lain? Kalau kepikiran ambilnya tokohnya ini, kebetulan aku emang suka si Joker sih, dan ketika satu tim sama Juju kan tentuin temanya Halloween, jadinya aku udah kepikiran langsung nanti bakalan jadi Joker aja deh, soalnya aku udah suka juga karakternya. Oke, kalau aku pribadi jujur ya, aku suka banget. Kamu dari minggu sebelumnya kamu paling upgrade di sini. Nggak tahu, yang lain ngambil tema ini sulit, tapi kamu bisa menjawab tema ini. Jadi kamu menjawab tantangan ini karena grup kalian, Juju, Herman, sama Wanda, harusnya kalian sudah bisa memikirkan duluan daripada yang lainnya. Tapi di sini Wanda nggak bisa mikir di situ. Wanda masih bingung, chat aku juga, aku mau pakai tema apa, padahal kalian satu grup. Harusnya kan kalian tentukan kan, kalian satu grup. Kalian tentuin nggak sih ini tema ini gitu, Juju? Tentuin Kak, sempat dibahas di grup. Kayak gimana? Tapi pada saat itu Wanda apakah bingung untuk nyarinya atau gimana? Ada komenan nggak sih? Sempat bingung itu, kemarin tuh Wanda japri, dia sempat bingung, dia bilang, dia tanya nanti bagusnya nggak usah diedit kayak gitu, nggak usah pakai filter biar dapat Halloween-nya. Terus aku bilang ya emang gitu, walaupun kamu nggak serem-serem banget, yang penting karakternya itu mau karakter kartun, film atau itu terserah, nggak usah kayak terlalu diedit kayak gitu. Jadi sempat bingung aja. Oke, itu yang pengen aku tahu dari yang buat tema gitu.
Kalau dari aku bener yang dikatakan versi tadi, untuk bawahnya karpet itu seharusnya mungkin kalau Herman ngambilnya kayak di trotoar atau enggak di rumput gitu. Jadi kesannya tuh di luar gitu loh. Kalau ini kayak Joker datang ke acara selamatan gitu. Kan nggak pada tempatnya gitu kan. Kalau selamatan kan kadang ada karpet, ada tikar gitu kan. Kalau aku nggak sesuai temanya dari kemarin pertama aku lihat, kenapa harus ada karpet merah di situ gitu. Kalau misalkan karpet gitu, mending karpet yang polos aja, hijau kah atau merah sekalian. Jadi kan Joker jarang-jarang mau dapat award gitu kan, nggak masalah kan pakai karpet merah polos gitu. Tapi kalau di sini kayak mau selamatan, mau kondangan gitu kan. Jadi kayak ya sayang juga, sayangnya malah di situ dibandingkan untuk yang lainnya. Kalau bawah itu ekspresinya sebenarnya masih antara takut sama geli sih. Kalau bawah aku sendiri ya ekspresinya tuh bukan menakut tapi menggelikan kalau aku. Karena pas dibuka itu bukanya bukan seperti orang mau tertawa, tapi ya gimana ya gitu sih kalau dari aku. Tahu mungkin El gimana El? Jujur kalau pendapat aku pribadi, in my own opinion, aku nggak setuju sih. Sorry ya, aku nggak setuju dengan karpetnya itu katanya ngedistract semuanya. Menurutku itu nggak ngedistract sama sekali sih. Karena ini adalah Joker ya. Joker itu ceritanya di sini adalah masuk ke rumah orang dan ingin mencuri sesuatu gitu. Jadi ini kan karpet-karpet orang barat kan kayak gitu juga banyak ya. Menurutku sih ya, aku mau nyuri nih, aku mau ngambil ini milik kamu nih gitu. Dia posenya pose jahat kayak gitu sih menurutku bagus ya. Terus yang satu lagi yang di bawah itu ya, yang kata Mas Aris, geli ya Mas Aris. Iya, kalau aku ya nggak tahu kan orang melihat ekspresi orang berbeda-beda ya. Kalau dari aku kayak mau tertawa melihat foto itu ya, kayak rasanya pingin tertawa gitu loh. Kalau menurutku sih aku sama sekali enggak. Kalau dari aku ya. Dan ini oke sih menurutku, ekspresinya yang memang kayak gitu. Joker tuh yang memang kayak gitu. Dengan mulutnya sih aku mulutnya dikontrol kok sama dia, nggak terbuka lebar banget ya. Aku nggak nyalain foto ini jelek, maksudnya aku melihat foto ini gitu loh. Melihat fotonya aja, melihat tadi rasanya tuh malah jadi ceria gitu loh. Seneng karena Joker memang tujuannya juga kayak menghibur orang juga kan. Iya, tapi masih ada sisi jahatnya kok di dalam ekspresi Bang Agus. Sebenarnya yang sedikit yang aku sayangkan, ini hanya pendapat pribadi aja sih. Kenapa itu hitamnya itu nggak sampai alis gitu loh? Alisnya maunya ikut hitamin juga. Itu tanggung sih menurutku. Jadi alisnya yang malah diputihin pakai bedak itu gitu. Apa aku yang nggak tahu konsepnya juga nggak ngerti ya. Cuman kalau untuk Juju ya, yang cara dia pandai makeup, untuk Juju gimana sih? Biar nambah pengetahuan juga. Alisnya memang diputihin gitu ya? Joker pakai alis sih sebenarnya. Iya, maksudnya seharusnya alisnya juga kena hitamnya. Iya. Dia kalau mau diputihin gitu alisnya agak dinaik. Ya dia bikin alis tapi alisnya agak diputihin gitu. Jadi Oke, Herman itu udah melihat searching dulu belum sih pada saat kamu mau make up ini? Udah, jadi aku searching di Google, ada foto close up-nya si Joker, aku tiru yang di Google sih, Mas. Oke, kalau di Google itu ada alisnya nggak? Alisnya nggak ada. Alisnya kalau yang di Google iya sih, alisnya ketutup sama yang hitam di dekat area matanya. Sebenarnya alisnya nggak kelihatan sih yang di Google. Oke, kalau Joker ada tulisannya itu ya sama ya? Ada tulisan di... Iya, di jidat ada tulisannya, sama di sininya ada J gitu, Joker. Oke, J-nya... Ini ya, aku jadi kurang mat ya, tadi ada J-nya di sini. Aku kira itu cuman buat biar kelihatan agak naik aja mulutnya. Ternyata itu ada tulisan J gitu. J-nya tuh kurang kelihatan J-nya gitu. Oke, Verti, bagaimana Ver?
Ferdi tadi udah ya? Belum ya? Ferdi tadi udah. Oke. Sebelum pengumuman kita lihat iklan berikut ini. Oh ya. Yeah.